Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Tuhan dalam kelas kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama belajar dari pelajaran agama kita. Dan beberapa minggu yang lalu kita sudah lewati, dan pagi hari ini kita kembali lagi untuk melanjutkan materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan ya. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu Guru akan mengabsen dan kita akan memulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi bersama-sama. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya nan subur. Ya, kemarin kita nyanyi bersama-sama, lalu salah satu teman boleh memimpin kita di dalam doa. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, tanahnya luas, indah dan permai, meluasnya di sawangan hijau. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, pujian tadi mengatakan kenapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Ya, tanah air kita kaya, subur, tanahnya luas, ya, padangnya luas. Kita bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi kita di tanah air. Jadi mari kita mengucap syukur dengan semua alam yang ada yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita akan belajar materi kita pada hari ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Guru minta Lia memimpin kita di dalam doa. 1, 2, 3. Amin. Kita akan mulai dengan pelajaran kita. Ya, Bu Guru akan membagi kita dalam berapa kelompok. Ya, Bu Guru mengecek berapa yang hadir pada pagi hari ini. Apakah kalian semua hadir atau ada yang tidak hadir ya? Bu Guru akan panggil nama dan kalian akan dibagikan di dalam 2 kelompok. Abed ada, Lukas, Samson, Fani, Lia, Omelia, Rosa, Petrus, Lebinus, Kelion, Rita, dan Stefania. Oke, baik. Semuanya hadir ya. Bu Guru akan bagi dalam 2 kelompok. Yang duduk di deretan sebelah kanan Bu Guru, silakan membentuk 1 kelompok. Kemudian yang ada di sebelah kiri membentuk 1 kelompok ya. Kita akan dibagi dalam 2 kelompok dan akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, materi pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Allah memelihara alam. Ya, Bu Guru mau cek kita apakah semua mempunyai buku panduan, siapkan semua perangkat pembelajaran kalian, buku dan semua buku paket, kemudian Alkitab kalian bisa disiapkan sehingga kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan yang akan menjadi penuntun kita, yang menjadi ayat-ayat dasar di dalam kita merenungkan atau belajar bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama, yang menjadi dasar untuk kita belajar pada pagi hari ini. Ya. Oke, sudah siap semuanya? Iya, kita akan memulai kelas kita
Ya, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di bawah satu tema atau ya bab yang kita akan pelajari tentang Allah memelihara ciptaan. Ya, pelajaran kelima tentang Allah memelihara ciptaan. Kita bersama-sama akan membaca satu bagian ayat Alkitab yang terambil dari kitab Mazmur ayat pasal 36 ayatnya yang ke-7. Mazmur 36 ayatnya yang ke-7. Kemudian ayat referensi lain juga ada di dalam Ayub 38 ayat 1 sampai 38. Mazmur 36 Ibu Guru akan baca untuk kita bersama-sama. Ya, karena ini cuma satu ayat, kita akan baca bersama-sama. Ya, Mazmur 36 ayatnya yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. Ibu Guru akan baca, kalian mendengarkannya, mengikutinya di dalam hati. 1, 2, 3. Firman Tuhan berkata, keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum bagaikan samudra raya yang hebat, manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Ya, ini dari Mazmur 36 ayatnya yang ke-7. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam di dalam Ayub, ya nanti kalian ke rumah karena ayat ini cukup panjang, ya kalian di rumah bisa baca sebagai ayat renungan kalian ya. Jadi itu bisa dilihat di situ ada berapa bagian ayat yang menceritakan tentang kebesaran Tuhan di dalam alam ciptaan yang ada. Pelajaran kita pada pagi hari ini menceritakan ke Allah memelihara alam ciptaannya. Ya, bagaimana Allah memelihara alam ciptaan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita lihat di dalam buku atau modul kita, ya, halaman 33 dari buku pelajaran, 35 dari buku pelajaran kita, itu ada beberapa gambar di situ yang dapat kalian lihat. Oke, buka kalian punya buku pedoman, ya, silakan buka halaman 35 dan lihat ada beberapa gambar di situ. Ya, gambar pertama itu menunjukkan pemandangan alam yang sangat indah. Ya, matahari bersinar pada pagi hari. Ya, ada padang yang hijau membentang. Dan pada itu di gambar A, sementara di gambar B adalah, ya benar, ada gambar Gunung Merapi. Kemudian juga di bagian sebelahnya, yaitu tepatnya di Wasior, Papua. Itu tentang apa coba lihat? Ya ada orang, kemudian apa lagi? Iya, mereka sedang melihat bagaimana ada bencana alam yang membuat rumah, tanah, dan ada bencana yang besar sampai menghancurkan rumah warga, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Jadi banyak orang yang kehilangan tempat tinggal mereka masing-masing. Ya, jadi dari apa yang kalian lihat pada gambar ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana ya tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu agar kalian dapat memahami, ya, mengerti bahwa pemeliharaan Allah dan keselamatan berlaku bagi seluruh ciptaan termasuk alam. Ya, jadi kita turut bertanggung jawab untuk memelihara alam semesta. Nah, tujuan pembelajaran kita tentang memelihara alam ini harus dilakukan dengan baik. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan, sekarang kita lihat bahwa pada gambar yang sudah ada di dalam buku kita ini menceritakan tentang bagaimana keadaan alam yang terjadi. Dan sudah jelas bahwa dari keadaan ini menimbulkan
masalah-masalah yang besar. Silakan kalian mengamati dan diskusikan di dalam kelompok kalian masing-masing tentang mengapa alam ini terjadi, ya, mengapa terjadi bencana alam, ya, ada longsor atau ada banjir bandang yang besar. Kira-kira itu apa penyebabnya? Kalian bisa diskusi di dalam kelompok kalian, ya. Lalu kita akan bersama-sama mendengarkan hasil diskusi kalian masing-masing. Ya. Pertanyaan berikut kita lihat juga, bagaimana peran penting alam bagi manusia, yang sebaiknya manusia juga terlibat di dalam alam tersebut. Kira-kira bagaimana keterlibatan kita semua, baik kalian sebagai siswa yang ada di lingkungan masyarakat, yang bagaimana berusaha untuk mencegah sehingga tidak terjadi hal-hal seperti yang ada pada gambar bagian B, dan kembali kepada pokok yang alam sebenarnya, yaitu pada bagian A. Dari dua perbandingan ini, kalian ingin kita ada di bagian yang mana? Ya, apakah ada di gambar bagian B atau gambar bagian A? Ya, pasti kita semua akan lebih senang apabila kita tinggal di alam yang baik. Lalu kita bisa menikmati air yang sejuk, kita bisa menikmati keindahan alam, dan kita bisa menjadi sehat dengan lingkungan yang bersih, ada udara yang bersih dan sehat yang dapat kita hirup untuk kepentingan diri kita. Oke, berikut coba kalian menjelaskan faktor-faktor penyebab sehingga terjadinya bencana alam. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan terjadi bencana? Dari pemantauan kalian, dari apa yang pernah kalian dengar, dari apa yang pernah kalian baca, yang kalian tahu tentang kerusakan alam atau yang menyebabkan sampai terjadinya bencana yang menghancurkan rumah-rumah masyarakat atau warga, atau bahkan menimbulkan kematian. Kira-kira penyebab daripada bencana atau kerusakan alam itu disebabkan oleh apa? Iya, benar. Ada yang disebabkan oleh kebakaran hutan. Ya, kebakaran hutan yang besar yang disengaja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga hutan menjadi rusak, bakar, dan akhirnya banyak tumbuh-tumbuhan yang mati sehingga tanah itu menjadi kering atau tandus. Pepohonan yang besar-besar itu sudah sampai habis terbakar, dan untuk tumbuh sesuatu yang baru itu membutuhkan waktu. Ya, karena membutuhkan waktu, kita tidak bisa dengan gampang menghancurkan atau membakar hutan. Yang kedua, kira-kira apa penyebabnya? Ya, benar. Penyebabnya yang kedua adalah sampah yang dibuang dengan sembarangan. Sampah rumah tangga ini sampah yang banyak menimbulkan masalah. Betul. Kalian pernah mengalami atau kalian pernah melihat ketika ada hujan lebat lalu menimbulkan parit-parit itu tersumbat, saluran-saluran air, selokan-selokan tersumbat, dan akhirnya semua sampah itu keluar di jalanan. Ya, kalau kita di sini di pedalaman, kita ada di daerah yang jauh dari padatnya penduduk, itu kita tidak mengalami dengan
betul-betul dengan keadaan yang kita lihat pada gambar di sini, oleh karena penduduknya masih sedikit, kemudian hutan kita ini masih asri, ya alam kita ini masih utuh, tidak terbakar, jadi kita masih menikmati udara yang segar. Jadi gambaran secara langsung tentang keadaan yang disebabkan oleh karena ulah manusia, kalian secara langsung belum mengalami, bahkan belum punya gambaran yang pasti. Tetapi kita lihat dari pelajaran kita dengan gambar yang ada di sini, paling kurang kita sudah punya, sudah bisa menggambarkan situasi-situasi yang terjadi. Ya, kita juga bisa lihat di mungkin kita dengar dari orang-orang tua kita yang pernah ke kota Jayapura, lalu mereka mengalami dan melihat secara langsung bencana yang terjadi. Kita di daerah pedalaman, kita belum mengalami bencana seperti yang terjadi di kota Jayapura, bahkan di kota-kota besar lainnya. Ya, jadi kita belum mengalami. Tetapi satu yang pasti, bahwa kalau Tuhan berkarya dan Dia mau untuk alam ini ada, Dia jadikan dengan luar biasa, dengan kekuatan kuasanya. Dalam kitab Kejadian pasal 1, begitu ditata dengan baik. Ya toh, coba kita lihat dalam kitab Kejadian. Kalian sudah belajar ya, bagaimana Tuhan mulai menjadikan bumi yang kosong ini, yang gelap, belum berbentuk, ya, tidak ada apa-apa, sampai menjadi ada. Dan hari ini kita sedang menikmati alam yang indah dengan semua kekayaan yang ada. Ingat bahwa alam yang kita ada hari ini yang dijadikan oleh Tuhan untuk kita, diciptakan oleh Tuhan untuk kita, itu tidak kosong. Jadi tanah itu ada tambangnya, gunung-gunung, hutan-hutan yang kita lihat, ada binatang-binatang yang Tuhan tempatkan untuk menjadi kekayaan alam di setiap daerah. Ya, ada tumbuh-tumbuhan, contoh anggrek, ya apalagi, ya kayu gaharu, apalagi, ya kulit kayu, masloi, dan masih banyak yang lain. Ya, ini merupakan adalah kekayaan alam yang harus dijaga. Ya, Tuhan bilang kita mengolah alam itu. Waktu kita mengolah, Tuhan memberkati. Jadi alam kita hari ini yang masih asli, kita bertanggung jawab untuk menjaga. Ya, kalau ada orang datang dan masuk untuk mengambil kekayaan kita, contoh mereka masuk dan mengambil burung cendrawasih, membunuh dengan cara-cara yang tidak dengan cara-cara yang tidak bagus, kita tidak boleh mendukung, kita tidak boleh menjadi ajudan mereka untuk masuk di gunung, naik di gunung, masuk hutan untuk mencari mencari buruan mereka, itu tidak boleh. Kita tidak menghormati Tuhan dengan menjaga alam kita. Sebabnya apa yang Tuhan amanatkan kepada kita untuk kita menjaga alam ini, kita harus menjaga. Ya, guru mau tanya, apakah kalian di dalam kehidupan setiap hari pernah mendapatkan bahwa ada orang-orang tertentu yang datang untuk masuk hutan dan mengambil setiap barang atau kekayaan alam yang ada di lingkungan di mana kita ada? Pernah lihat? Iya, ya. Kita pernah lihat ada orang-orang yang di pedagang-pedagang khusus yang datang, mereka tukar. Kita punya kayu gaharu, mereka ambil emas yang mereka dulang itu dengan harga yang murah, hanya ditukar dengan, dibarter dengan barang-barang yang tidak bernilai. Sebenarnya itu kita merasa rugi, kita harus menjaga. Apalagi burung cendrawasih yang begitu indah, tetapi kita dibeli dengan harga yang sangat murah. Ingat, burung cendrawasih dia hanya bertelur 6 bulan 1 kali. Dan 1 telur itu yang dia perami dan akhirnya menetas cuma 1 ekor. Lalu kalau 1 ekor itu setiap 6 bulan,
lalu dibunuh dan dijual, kasihan, lama-lama habitat di dalam alam ini akan hilang. Ya, itu keadaan kita. Nah, ada juga orang-orang yang masuk secara ilegal untuk mengeksploitasi kita punya kekayaan alam, misalnya tambang-tambang yang ada. Kalian pernah mendengarkan kita di Papua punya tambang yang besar, ada atau tidak? Benar. Apa namanya? Benar. Itu tambang ya, tembaga dan emas di Timika, Papua, atau tepatnya perusahaan Freeport, dan ada perusahaan-perusahaan kecil lainnya juga. Nah, apakah kehidupan orang-orang yang ada di sekitar situ mereka sejahtera? Tidak. Mereka mengalami kesakitan. Ada anak-anak mereka yang sakit busung lapar, padahal dari tanah mereka itu diambil kekayaan alam. Ini yang dibilang perusahaan-perusahaan datang mengambil dan mereka pergi berjual atau mereka bawa untuk kepentingan negara atas nama negara, tetapi ada kelompok-kelompok tertentu juga yang ambil untuk kepentingan diri dan mengorbankan masyarakat pemilik hak ulayat. Ya, hak ulayat adalah orang yang memiliki kekayaan alam yang ada di tempat itu. Ya, dari apa yang Ibu Guru dengar dan Ibu Guru tahu, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan sehingga mereka tidak bisa melakukan mereka tidak bisa melawan karena memakai kekuatan hukum, dan akhirnya mereka dikorbankan. Tuhan pasti sedih dan tidak senang dengan peristiwa ini. Di akhir dari pelajaran kita pada hari ini, Bu Guru akan memberikan tugas kepada kita sekalian, yaitu kalian di dalam kelompok masing-masing mencari satu tanaman yang dapat ditanam di daerah-daerah yang terkena tandus atau kena tidak ada tanaman atau pohon. Silakan kalian cari tanaman yang kuat dan bisa tanam di sana, ya. Ini kalian punya tugas yang dapat kamu kerjakan, sehingga dengan tugas itu kalian bisa mendapatkan nilai. Kemudian kalian membuat clipping yang disertai dengan komentar pendek berdasarkan pembacaan Alkitab yang tadi Bu Guru sudah sebutkan, dan kemudian ada juga ayat-ayat referensi yang sudah ada di dalam buku kita, buku panduan kita yang kita pakai, buku pelajaran. Kalian bisa melihat itu sebagai ada Samson. Oke, Bu Guru ulang. Tugas kalian yang akan kalian kerjakan adalah jelaskan mengapa terjadi kerusakan alam. Ini kalian kerja dalam kelompok ya. Jelaskan mengapa terjadi kerusakan alam dan apa akibatnya bagi manusia. Yang kedua, kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam tersebut. Ya, berikut bandingkan pula dengan kenyataan yang terjadi di daerah tempat kalian tinggal, ya, atau tempat tinggalmu. Yang kelima, bagaimana caranya supaya alam lingkungan di mana kita tinggal tidak menjadi rusak. Ya, silakan kalian buat satu proyek usaha pemeliharaan alam lingkungan di sekolah. Ini adalah tugas kelompok yang akan kalian kerjakan. Nanti kalian kerjakan dan akan menjadi tugas kelompok masing-masing. Ya, kalian boleh mengerjakannya dan dapat dikumpulkan nanti. Yang berikut, kalian buat refleksi singkat mengenai
Allah memelihara alam dan lingkungan hidup. Sertakan juga beberapa bukti seperti yang telah dijelaskan dalam uraian materi, kemudian kumpulkan hasilnya untuk dinilai oleh guru. Ya, jadi kalian buat refleksi atau tuliskan refleksi singkat mengenai Allah memelihara alam. Yang ketiga, membuat clipping yang disertai dengan komentar pendek berdasarkan pembacaan Alkitab. Kejadian 1 ayat sampai 2, Keluaran 23, ayat 2, Ulangan 32, ayat 2, dan seterusnya. Ada di dalam kita punya ayat referensi, kalian boleh baca, ya. Kemudian kalian tulis hasil pengamatanmu terhadap gambar-gambar itu. Tugas ini akan dipresentasikan pada pertemuan berikut. Jika di pertemuan itu sulit untuk memperoleh gambar atau koran ataupun tindakan hasil-hasil dari internet, kamu dapat menggantinya dengan mengamat terhadap alam dan lingkungan untuk lingkungan hidup di daerah kamu. Jadi kalau tidak ada gambar, tidak ada internet, data, apa-apa semua kalian susah karena jaringan yang sulit, kamu cukup mengamati, kalian mengamati alam yang ada, lalu memberikan tanggapan refleksi tentang itu dan masukannya. Kumpul minggu yang akan datang. Oke. Kemudian ada hasil tes. Silakan kalian tulis tes kita, ada kuis di situ yang dapat kalian jawab. Ya, di dalam buku nanti Bu Guru akan berikan. Kalian tulis beberapa pertanyaan yang sudah ada dan kalian dapat menjawabnya. Ya. Ada beberapa butir soal yang sudah Ibu Guru tulis di situ, yang ada silakan kalian dalam kita punya buku atau fotokopian yang sudah Ibu Guru bagikan, ya silakan kalian lihat dan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya. Kerjakan soal yang lebih mudah, setelah itu baru kalian kerjakan soal yang sulit. Ingat, kerjakan soal yang mudah, setelah itu baru kalian kerjakan soal yang sulit. Semua soal wajib dibaca dengan teliti dan dijawab. Tidak boleh dibiarkan ataupun dikasih kosong, karena setiap pertanyaan memiliki skor atau nilainya masing-masing. Ya, silakan kalian kerjakan. Oke, baik. Ya, kita akan menyanyi untuk mengakhiri pertemuan kita atau kelas kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi bersama dan berdoa dipimpin oleh salah satu teman kalian. Mari, di dalam buku teks kita lagunya adalah Burung Pipit yang Kecil. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Burung Pipit yang Kecil, lalu kita akan berdoa dipimpin oleh salah satu teman untuk menutup pertemuan kelas kita pada hari ini. Ya, kita akan menyanyi bersama-sama Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung dipandang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan.
Lagu ini mengatakan bahwa burung yang kecil saja Tuhan kasihi, apalagi kita manusia. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Jadi bunga bakung di padang itu Tuhan kasihi, Tuhan jaga, Tuhan hiasi dengan semua keindahan yang ada. Tetapi kita lebih daripada bunga itu, kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan jadikan alam semesta ini untuk manusia. Kita diciptakan paling terakhir, kita dijadikan paling terakhir, sehingga kita ada makanan yang cukup, ada air, ada alam semua yang baik untuk memelihara kita. Kita dan alam saling bergantung. Itu sebabnya pujian tadi katakan, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, apalagi diriku lebih dikasihi Tuhan. Ya, jadi waktu kita jalan, kita lihat kalau ada bunga yang indah, ada bunga yang cantik, kemudian ada burung-burung, sampai binatang ciptaan apapun, waktu mereka ada, kita lebih daripada mereka. Ini yang harus kamu tanamkan di dalam pikiran kalian, bahwa kita ini Tuhan lebih mencintai. Ya, terima kasih. Kita akan berdoa. Silakan satu teman pimpin kita di dalam doa. Ya, silakan. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan Samson pimpin doa. Ya, kita akan berdoa. Oke, doa selesai. Terima kasih. Ingat tugas-tugas kalian, jangan dilupakan, pulang dan kerjakan semua tugas. Ya, kita akan pulang dan bertemu lagi di pertemuan kelas kita yang berikut.